Oke, nah di sini ada tahapan berkarir. Tahapan utamanya itu ada 4. Yang pertama adalah tahapan growth atau pertumbuhan. Jadi teman-teman yang kita punya adik sepupu, punya adik sendiri misalnya adik kandung, atau sepupu atau keponakan. Nah, di usia 4 sampai 14 tahun itu mereka sebenarnya sedang memasuki tahapan untuk memikirkan karirnya. Di mana anak-anak ini biasanya mengembangkan kemampuannya, minatnya, attitude-nya. Oh, dia sukanya kayaknya mainnya di tanah deh, ngubuk-ngubuk tanah terus. Oh, tapi ada juga anak-anak yang senangnya ngeliatin roda berputar gitu ya. Jadi dia sudah menunjukkan bahwa dia punya minat tertentu di bidang tertentu. Lalu juga mulai mengamati, ingin tahu bidang pekerjaannya apa, menyampaikan kebutuhannya. Kalau anak-anak yang sudah TK, sudah SD gitu ya, menjelang SMP kita kan suka tanya ya, kamu cita-citanya mau apa? Kalau ponakan saya, cita-citanya pengen jadi pianis, Kak. Pengen jadi violis. Wah, ternyata anak-anak sekarang menarik ya keinginannya. Ternyata ada juga anak-anak yang sekarang pengen jadi YouTuber. Luar biasa kan? Jadi memang sekarang tuh banyak banget pilihan pekerjaan yang update gitu. Jadi kita harus cari tahu juga yang sekarang lagi in tuh apa. Lalu juga anak-anak di usia seperti ini sudah menunjukkan kemampuannya. Misalnya dia suka pramuka, dia suka ikutan apa tuh kayak PMR ya, dokcil, dokter kecil, oh udah ada ke arah situ. Terus juga ada yang udah suka lari-lari kayak udah pengen jadi atlet gitu ya. Nah, di usia 4 sampai 14 ini sedang masa growth atau pertumbuhan. Teman-teman di sini nggak ada yang 14 tahun kan? Tentu tidak. Mungkin 18 tahun ya. Nah, selanjutnya dari tahap growth atau pertumbuhan ada namanya tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi ini ngapain? Tahap eksplorasi ini biasanya orang-orang di umuran seperti ini sudah menyelesaikan pendidikan, pendidikan dasar, pendidikan menengah SMA misalnya, SMK, lalu juga mulai diploma, S1. Di usia segini kita menyelesaikan pendidikan, ngikutin kelas, terus juga udah mulai punya hobi, udah tahu nih kecenderungannya arahnya kemana. Terus juga udah mulai ada pengalaman kerja, entah itu informal gitu ya, freelance, ataupun benar-benar coba ikut kantoran gitu ya, kerja kantoran di perusahaan misalnya. Nah, di tahap eksplorasi ini, kalau di tahap pertumbuhan dia baru cari tahu gitu ya. Saya punya saya sukanya apa. Tapi kalau di eksplorasi dia mulai memahami diri, menentukan kira-kira saya tuh sukanya kerjanya di mana. Oh, saya sukanya Kak Uga, saya sukanya itu kerjanya di tengah kota. Maksudnya tengah kota tuh suka gitu kerja di tempat yang di gedung gitu ya, di tengah kota. Tapi ada juga orang yang enggak, saya sukanya kerja sendiri di belakang layar, enggak ketemu banyak orang. Terus juga saya sukanya kerjanya ya nggak dihiruk pikuk lah gitu ya, di suburban atau di pinggiran juga nggak masalah, nggak harus di tengah kota. Misalnya seperti itu. Lalu juga sudah mulai menemukan tempat kerja, misalnya kalau sudah lulus SMP, SMA, kalau yang sudah mau lanjut langsung kerja itu udah tahu kayaknya saya mau kerja di kota A misalnya, atau di daerah A, atau di industri perbankan misalnya, atau di industri kuliner, atau di industri pariwisata misalnya kayak gitu. Jadi dia udah mulai menentukan. Lalu di tahapan eksplorasi ini sekitar umur 20-an, 21 sampai 24 dia sudah mulai menekuni bidangnya. Saya maunya cobain bidang apa. Lalu juga mulai menentukan tentative goals atau sasaran jangka pendek gitu ya. Tentatif itu yang masih bisa berubah-ubah. Jadi misalnya waktu saya lulus SMA, saya mau kerjanya sebagai misalnya kerja di bidang otomotif, pengen jadi sales otomotif misalnya ya. Lalu ternyata setelah habis itu kuliah misalnya, setelah kuliah itu bisa berubah lagi. Enggak dong, saya masih tetap sih di industri otomotif, tapi saya udah nggak mau jadi sales, tapi saya mau jadi manager. Nah, itu bisa juga.
Jadi memang biasanya di umuran kita seperti ini masih bisa berubah-ubah. Itu pun nggak masalah. Karena kita masih punya waktu untuk mengeksplorasi atau menjelajah gitu ya, eksplorasi karir. Oke, sampai di sini teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Nah, oke. Sekarang sebelum masuk ke tahap berikutnya atau kita masuk ke tahap berikutnya dulu deh, aku sampaikan ya sedikit informasinya. Wah. Yang tahapan yang ketiga itu namanya adalah tahapan establishment atau mengembangkan atau membangun karir teman-teman ada di mana. Oh iya, aku udah mantep nih di jalur otomotif atau di jalur farmasi atau di jalur kuliner misalnya. Saya udah tahu saya di bidang karir yang mana dan saya mulai mau menapaki karirnya. Mulai dari staff, mulai dari habis itu naik ke supervisor, habis itu naik ke manager, senior manager, GM gitu, dari general manager seperti itu. Jadi sudah mulai menapaki karir di umur 25 sampai 44. Mungkin ada juga yang sudah di umur ini. Nah, kita harus cek nih, kita udah sampai mana tahapannya. Lalu juga kita sudah menunjukkan produktivitas gitu ya. Jadi kerja itu nggak cuma sembarang kerja, tapi juga kita berprestasi. Jadi punya produktivitas tinggi ketika bekerja, diberikan sasaran atau target oleh pimpinan pekerjaan atau bos kita nanti, itu kita achieve atau kita berhasil untuk mencapai targetnya. Lalu juga di usia 25 sampai 44 ini kita sudah mencapai posisi yang lebih baik. Posisi yang lebih baik itu bisa meningkat gitu ya. Pekerjaannya jabatannya meningkat atau pekerjaannya jadi variatif gitu ya. Kita nyobain satu posisi ke posisi lain, mencoba satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi di usia teman-teman sekarang nih kurang lebih 20 sampai 28 gak sih umur teman-teman? Ayo ngacung-ngacung umurnya paling tua berapa di sini? Oh, saya ya. Enggak. Nah, umur 19. Oke, oh wajar ya Kak kalau di 19 tahun masih banyak milih. Yes, Maudan, betul. Di umur 19, teman-teman kalau masih oh ya saya mau cobain apa ya, misalnya kalau di daerah misalnya saya mau coba shopkeeper misalnya, mau jaga toko dulu deh nggak masalah gitu ya, karena kan sambil sambil kuliah misalnya, atau mau jadi apalah misalnya ya, banyak gitu ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan sambil kuliah. Atau misalnya ada yang memang selepas SMK, selepas STM ataupun selepas SMA langsung mau masuk terjun ke dunia kerja. Misalnya mau masuk di pabrik, kalau ada peserta dari Bekasi, misalnya di Bekasi itu kan banyak area industri ya. Teman-teman bisa masuk ke pabrik-pabrik itu. Pabrik-pabrik mau yang nasional, pabrik-pabrik multinasional boleh banget. Dengan SMA aja masih bisa, SMK juga masih bisa. Sesuaikan dengan kapasitas teman-teman, kemampuan teman-teman, masuk ke situ. Oh, Tommy umurnya 22. 22 mungkin udah mau lulus atau sudah lulus. Udah lulus kan? Kayak gitu. Nah, umur 22-an itu biasanya kita sudah mulai mau mencari kerja, mulai atau coba intern gitu ya. Coba intern lagi nggak masalah juga sih. Kayak gitu. Oke. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya, tadi ada growth, exploration, dan establishment. Saya mau minta tolong sama Kak Pinkan atau Kak siapa di sini, Faisal atau Kak Dian, boleh bantu untuk mengeluarkan pooling. Nah, ini dia. Teman-teman, 100 berapa di sini tadi? 131 orang, 130 orang. Boleh dibantu untuk mengisi pooling ini tentang diri teman-teman, tentang pemahaman diri teman-teman, dan juga rencana karir teman-teman kemana sih gitu. Oke, boleh diisi. Nomor 1 pertanyaannya, seberapa paham sih gue gitu kan? Aku tuh paham banget tentang diriku. Oh, oke. Paham sih, paham. Terus juga yang mana sih yang paling menggambarkan diri saya? Misalnya saya tuh orangnya sukanya
berpikir logis, analitis, kreatif gitu ya. Atau kayaknya saya lebih suka teknis-teknis deh gitu ya, per teknisan atau ngerjain hal-hal yang sifatnya lapangan. Nah, itu boleh diisi ya. Oke, baru 2 orang. Silahkan teman-teman dari 126 orang. Isi ya. Nah, sambil teman-teman mengisi, ayo, sudah? 9 orang, ayo yang banyak dong. Saya boleh masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, ini udah mulai banyak nih, udah pada mulai menjawab pollingnya. Oke. Siap, siap, siap. Saya sambil nunggu teman-teman jawab, saya mau ajakkan kita semua, teman-teman, itu ada di tahapan eksplorasi dan establishment, kurang lebih yang di tahap 2 dan 3 ini ya. Nah, setelah itu ada namanya tahap, tapi ini buat om kita ya, atau orang tua kita mungkin. Ada namanya tahap maintenance, pemeliharaan, usia 46 sampai 65 tahun. Jadi kalau di atas 40-an, biasanya kita udah mulai ajak kerja di sebuah perusahaan tertentu atau dengan karir tertentu. Lalu jadi habis itu kita malah terus aja meningkatkan karir gitu ya, berjuang untuk nambah produktivitas. Terus kalau umurnya 65 tahun udah mulai nggak kerja gitu ya, mulai pensiun, kurang lebih seperti itu. Ini ada teorinya memang namanya Super Life Career Rainbow. Oke. Teman-teman terima kasih yang sudah polling. Jangan lupa nanti coba mana tadi pollnya. Oke, sudah 66 orang. 86, Deng. Nice, nice. Terima kasih loh. Oke. Nah, selanjutnya oke. Udah kelihatan belum? Oke. Nah, yang tadi adalah tentang tahapan karir ya, kita ada di mana. Selanjutnya, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya boleh di-drop di kolom chat, nanti aku sambil lihat juga di kolom chat ya. Ada Kak Pinkan? Belum ada nih Kak sejauh ini. Mungkin rekan-rekan yang mau nanya bisa langsung nih diketik atau boleh raise hand juga. Yes, nanti dibantu ya untuk kalau ada yang raise hand. Oke, aku sambil maju ke depan ke materi berikutnya namanya career development. Kalau tadi yang pertama tentang career mindset gitu, jadi di mindsetnya dulu bahwa karir sama pekerjaan itu berbeda. Terus gue ada di step mana, saya ada di step mana. Dari step mana kita harus tahu seperti ini kira-kira saya mau ngembangin kemana ya. Yang pertama dimulai ketika ingin mengembangkan karir adalah dengan mengenali diri. Mengenali diri ini saya tuh suka apa sih, kan tadi di polling itu ada pertanyaan saya lebih suka di dalam ruangan atau di luar ruangan. Saya lebih cocok berpikirnya misalnya tadi ini berpikirnya logis ataupun teknis. Ini suara saya double nggak sih? Enggak Kak, aman. Oh aman ya, aman ya. Oke. Saya mendengar suara saya double. Oke, udah 100 orang. Oke, sambil nunggu. Udah 100 orang. Oke, sambil nunggu 8%. Oke, sip. Dari mulai mengenali 8%. Oke, sip. Saya udah tahu nih saya sukanya apa. Mengenali diri. Saya sukanya saya udah tahu nih saya sukanya lalu saya mencari informasi pekerjaan yang memang saya sukai atau yang saya rasa kayaknya saya bakalan atau yang saya rasa kayaknya saya bakalan jadi saya cari informasi mulai dari ikut job fair, jadi saya cari informasi mulai dari ikut job fair, sekarang sudah ada virtual job fair, mulai membuat CV kalau teman-teman juga mulai membuat CV kalau teman-teman latihan interview, kalau nanti interview saya gimana ya caranya supaya bisa lolos. Lalu ada namanya shadowing atau interview kalau nanti Indonesia bayang-bayang gitu ya. Jadi kita tuh nempel ke dalam bayangan seseorang.
orang-orang yang kita anggap kayaknya saya pengen orang-orang yang kita anggap kayaknya saya pengen kayak tanya-tanya, bisa kita datengin rumahnya, dengerin insight tanya-tanya, ujangan dari dia rumahnya, dengerin di area tersebut terlebih dahulu, insight jadi bisa kayak gitu namanya shadowing, ujangan dari dia bisa kayak gitu namanya shadowing. Nah selanjutnya ada setelah selanjutnya mengenali diri, ada setelah kita mulai mengenali diri, untuk memiliki atau sorry ya guys, kita punya kesempatan untuk membuat pengalaman atau merasakan pengalaman. Jadi teman-teman yang baru lulus gitu ya, atau yang masih kuliah atau masih baru atau ya masih kuliah gitu ya, bisa cobain internship, bisa cobain volunteering atau relawan, bisa ikut kelas-kelas seperti kelas di ruang guru ini, lalu ikut komunitas-komunitas atau di sekolah dan di kampus, dicek aja ada nggak sih kesempatan-kesempatan untuk mencoba karir yang baru gitu ya. Karena kita baru mau explore ke arah situ. Dari mulai ikutan internship atau magang, ikut volunteer atau part-time, teman-teman jangan lupa selama proses momen tersebut, momen internship ataupun volunteering misalnya, refleksikan ke dalam diri teman-teman, apa sih gitu ya yang saya suka dari pekerjaan ini. Kalau nggak suka, oke, apa sih yang saya nggak suka dari pekerjaan ini, dan kira-kira saya tuh kayaknya lebih nyaman kerjaannya seperti ketemu orang, kerja meja. Jadi itu kan berdasarkan refleksi pengalaman yang sudah dilakukan. Lalu teman-teman kalau masih mentok gitu ya, coba untuk advisor atau konselor untuk bisa ketemu atau minta jadwal bertemu ya gitu ya. Nah setelah itu, ini masih 86%, dikit lagi. Setelah itu, setelah mencari pengenalan diri, terus juga mencari pengalaman, refleksiin pengalaman, yang terakhir jangan lupa direncanakan. Dan juga kayaknya saya mulai ajak nih untuk mengambil keputusan bekerja ataupun mulai masuk ke perjalanan karir di area industri tertentu misalnya. Itu nggak masalah. Nah sekarang tapi yang paling pertama dulu adalah mengenali diri. Nah tadi kan pertanyaan saya di sini, seberapa teman-teman paham terhadap diri sendiri? Yang paling besar itu di tengah ya, 41% sama 33% itu ya merasa cukup memahami gitu ya terhadap diri sendiri. Oke, nanti seperti apa sih memahaminya? Nah, saya udah guide nih, saya udah tunjukkan di pertanyaan berikutnya. Lebih banyak yang suka berpikir logis kreatif, dan juga lebih banyak yang suka di luar ruangan. Nah, ketika kita tahu nih, siapa misalnya di sini tadi yang ada yang ngechat nggak? Exa Tri misalnya. Iya, saya tuh ternyata saya sukanya di luar ruangan, dan saya sukanya tuh pergi ke lapangan mengurusi hal-hal yang teknis misalnya. Atau sebenarnya saya sukanya di dalam ruangan sih Kak, duduk, berpikir, angkat telepon, tapi tetap nggak kemana-mana, jadi teleponnya aja yang berjalan gitu ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Semakin teman-teman mengenali diri, itu akan membantu teman-teman mengambil keputusan nantinya, kayaknya saya maunya berkarir di area ini deh. Nah, kayak gitu. Oke, Eksa, banyak pekerjaan sih, tapi kadang syaratnya aneh-aneh. Misalnya di bawah 25 tahun, terus juga harus minimal kerja 3 tahun. Oke. Nanti kita bahas ya. Karena perusahaan-perusahaan itu, kenapa sih dia membuat persyaratan 23 tahun misalnya, atau 3 tahun, itu sebenarnya akan ada hubungannya dengan pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang minimal 3 tahun, itu berarti dia udah mau dipersiapkan, nggak jadi staff lagi. Kalau staff kan sebenarnya nggak harus 3 tahun. Tapi kalau sudah punya pengalaman 3 tahun, bisa jadi nanti untuk pekerjaan yang levelnya sudah punya anak buah. Jadi dia kalaupun dia masuk di perusahaan itu udah punya 3 tahun pengalaman, dia bisa
mengarahkan anak buahnya nanti atau tim kerjanya. Atau misalnya harus 25 tahun, pegawainya 25 tahun. Yes, benar. Kenapa harus 25 tahun? Karena misalnya untuk CS di perbankan, itu kenapa sih Mbak cantik-cantik gitu ya? Karena memang mereka sudah menstandarkan umurnya di bawah 25 tahun. Kalau di atas 25 tahun gimana? Ya bisa aja, cuma kita harus cari pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak mempersyaratkan umur. Jangan-jangan di pekerjaan itu kenapa mempersyaratkan umur? Oh, karena dia kerjaannya orang itu harus angkat-angkat beban berat. Makanya dicari laki-laki umurnya di bawah 25 tahun. Bisa jadi seperti itu. Atau misalnya kita pernah lihat di persyaratan yang menurut SK ini sedikit agak aneh, misalnya harus good looking, tinggi 165 lah kayak model. Misalnya perempuan good looking, terus misalnya punya kendaraan, nah bisa jadi itu kan akan ditempatkan di pekerjaan sales, yang mana dia harus mobilitasnya tinggi, harus ketemu orang, harus nanti kliennya itu atau customernya itu banyaknya pria misalnya, jadi lebih enak kalau salesnya perempuan, nah kayak gitu-gitu. Jadi kalau dari kacamata rekruter atau penerima kerja gitu ya, perusahaan pasti syarat itu akan ada maksudnya kayak gitu. Jadi kita memang selain kita juga harus ngecek persyaratan, kita juga harus tetap punya, oh ya kayaknya saya ukur diri gitu ya. Oh ya kayaknya cocok nih. Tapi juga jangan jadi baper gitu ya. Jadi habis itu nggak mau apply. Bisa jadi di perusahaan itu ada pilihan jabatan lain, oke? Kayak gitu, Eksa. Gue nggak tinggal di Indonesia, gue di Medan. Oke, Medan. Pengalaman banyak di operator produksi, jurusan kuliah berbanding terbalik dengan pengalaman kerja, jadi sulit mendapatkan pekerjaan karena pengalamannya nggak ada yang sejurusan. Oke, Reza, ini pertanyaan menarik nih, apa tuh good looking? Good looking teh ini menarik perhatian gitu ya. Sip. Oke, nah balik ke pertanyaannya Reza, gimana kalau jurusan sama pengalaman kerja itu nggak sejurusan gitu ya? Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mempersyaratkan jurusan, karena dia butuh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum atau generalis. Jadi jangan khawatir, ada kok pekerjaan yang tidak mempersyaratkan itu. Coba bayangkan yang banyak masuk di perbankan, di sebuah bank besar di Indonesia itu adalah alumni-alumni yang kuliahnya, ibaratnya jurusannya itu peternakan, perikanan, dan seterusnya. Jadi nggak harus sejalan. Kalau memang punya pengalaman operator produksi, terus juga jurusan kuliahnya itu misalnya bukan production gitu ya, bukan operating machine gitu ya, atau produksi. Bisa jadi bisa jadi pekerjaannya itu ternyata nanti kemampuan dia di kuliah itu akan mendukung ketika dia jadi leader atau jadi pemimpin atau jadi ketua regu misalnya. Karena ketika jadi operator itu kan hal teknis, tapi kan ketika kuliah itu yang diajarin nggak cuma hard skill tadi ya, tapi juga diajarin mindset, diajarin cara berpikir. Jadi jangan-jangan nanti bisa jadi lebih cepat jadi manajer atau supervisor, karena teman-teman ada yang punya jurusan yang tidak sejalan sama pengalaman kerjanya saat ini, tapi bisa dipakai untuk memimpin anggota tim nanti, misalnya kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, thank you Reza. Berisik nih lagi serius. Yang umum, mentoknya di umur. Oke, maksud saya gini, kalau S1 25, pengalaman 3 tahun. Gimana tuh Kak? Sedangkan waktunya, gimana tuh bagi waktunya? Sedangkan lulus S1, S1 aja 22 atau 23. Walaupun saya kerja sambil kuliah, tapi kerja saat kuliah itu nggak di bidang sesuai, mirip yang tadi ya, ada ijazah, nggak ada pengalaman, kurang IPK, ada pengalaman, tapi bukan orang dalam.
Ya ampun, Eksa, pengalaman banget nih ya kayaknya. Thank you loh udah sharing. Nah, soal umur itu memang ada persyaratan sebagai persyaratan umum ya. Misalnya teman-teman umurnya 25, pengalamannya 2 tahun, itu bisa sorry. Misalnya umurnya 26, pengalamannya masih 2 tahun, kenapa enggak tetap dicoba? Kalau selisihnya cuma dikit. Kalau selisihnya 2 tahun, mungkin kalau saya jadi recruiter, itu saya akan berpikir lagi. Oh ya, kalau kelebihannya 2 tahun tuh gimana ya? Maksudnya tergantung jobnya ya, tergantung pekerjaannya juga gitu. Jadi kita mindsetnya jangan mindset mentoknya. Mentoknya tuh ya saya umurnya udah 27 gitu ya misalnya ya. Tapi kita lihat mindset yang lain. Mindset yang lain tuh apa sih gitu ya? Yang ingin dilihat gitu ya, ingin dikejar. Mindset lainnya adalah mindset yang lebih positif ketika kita meng-apply kerja atau melamar kerja. Jadi nggak harus selalu ya yang dilihat kurangnya gitu ya. Oke. Saya coba lanjut dulu ya, supaya teman-teman mindset-nya, tadi karir mindset-nya supaya lebih positif, jadi kita nggak ngelihat apa yang jadi kekurangan kita. Kita lihat sesuatu yang seperti ini. Pas banget. Thank you. Oke, wait. Nah, di sini ada namanya ketika ingin mengembangkan diri, mengembangkan karir, ada yang namanya kenali diri terlebih dahulu dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan, W-nya adalah weakness sebenarnya, bahasa Inggrisnya, tapi kalau di bahasa Indonesiain, saya arahnya jadinya pengembangan deh, gitu ya. Ketika teman-teman tadi, aduh kok gue mentok umur gitu kan, yang mana umur itu sudah takdir dari ilahi ya. Yang kita bisa fokuskan adalah kekuatan kita. Saya itu kalau jadi pekerja, saya tuh punya sikap seperti apa sih? Punya sikap kerja seperti apa sih? Oh iya, saya tuh orangnya mandiri, saya orangnya siap kerja keras, saya orangnya on time, misalnya kayak gitu. Itu adalah kekuatan kita ketika kita nanti bekerja. Atau minat dan bakatnya apa sih yang jadi kekuatan? Oh emang saya tuh anaknya lapangan banget. Saya agak susah tuh kalau duduk, perasaan bokongnya panas mulu gitu ya kalau duduk di kursi aja tuh. Jadi saya lebih senang kalau jalan-jalan. Bisa jadi memang minatnya adalah ketemu orang, ketemu di lapangan gitu ya. Jadi bukan di belakang meja. Lalu kekuatan lainnya adalah terkait dengan kemampuan, keterampilan. Oh iya, saya terampil nih untuk hal-hal mesin atau operating ya, operator atau kelistrikan misalnya. Itu kan menjadi sebuah kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi kita fokus, kita punya kelebihannya apa. Tapi tidak hanya itu, kita juga sebenarnya masih punya sesuatu yang bisa kita kembangkan. Kalau umur tadi, bisa jadi kita memang kalau bahasanya mentok gitu ya, ya oke, umur menjadi mentok, tapi ada hal-hal lain kan, tadi kita punya kekuatan yang bisa kita tuliskan misalnya. Tapi selain itu kita juga harus melihat yang namanya improvement, pengembangan yang masih kita perlu tingkatkan apa? Oh, pengelolaan waktu, soalnya saya suka terlambat gitu ya. Bahasa Inggris misalnya, atau penggunaan teknologi. Saya nggak biasa tuh untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya masih di atas kertas. Semuanya udah pakai link gitu ya, pakai teknologi kan, itu berarti sebuah hal yang menjadi kekuatan kita. Tapi ada juga orang yang nggak teknologi savvy gitu ya, nggak terlalu update gitu ya, jadi gaptek soal teknologi. Nah makanya ini masih perlu diimprove. Sehingga kenapa sih ya saya ajak teman-teman untuk lihat strength dan improvement supaya kita punya area diri atau dalam diri kita yang kita apresiasi, yang kita ini ya hargai, dan juga yang kita masih perlu improve atau kembangkan. Nah, selain itu tadi mengenali diri, kelebihan dan area yang masih perlu dikembangkan, ketika kita bekerja juga perlu banget untuk mengenali motivasi. Motivasi saya bekerja tuh apa sih? Oh, apa saya pengen punya kekuatan atau kontrol gitu ya. Saya pengen
Kalau nanti punya bawahan tuh saya bisa nyuruh-nyuruh, misalnya kayak gitu. Atau untuk finansial, oh nggak apa-apa banget. Ini basic banget, manusia perlu uang untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu juga ada orang yang bekerja itu untuk mencari motivasinya adalah untuk mencari kemandirian. Jadi pengen hidup mandiri, pengen bisa beli kendaraan sendiri, pengen bisa beli rumah sendiri, pengen nanti bisa biaya nikah sendiri, misalnya kayak gitu. Lalu juga ada yang motivasinya adalah untuk pengetahuan, pengen nerapin apa yang saya dapatkan di masa kuliah atau di masa sekolah. Ada yang juga pengen kerjanya itu adalah kreativitas, karena dia suka gambar, pokoknya suka bikin sesuatu yang kreatif, itulah yang membuat dia semangat untuk bekerja. Atau ada yang karena tuntutan sosial, social concern, karena dituntut sama orang tua untuk bekerja. Karena dituntut oleh calon mertua untuk bekerja. Ayo ngacung. Lalu ada yang bekerja itu karena dia merasakan bahwa bekerja itu adalah sebuah perjalanan hidup. Ada yang untuk keamanan psikologis, karena keamanan psikologis itu karena misalnya supaya enak kalau nanti ditanya sama pas lagi reunian sama teman, kamu kerja di mana? Oh, jadi saya tahu sih kerjanya di mana. Oh, kalau misalnya nanti saya mau ngelamar calon istri saya udah aman karena saya udah tahu kerja di mana. Nah, biasanya itu adalah bentuk-bentuk keinginan keamanan psikologis. Yang terakhir adalah motivasinya adalah terkait dengan adanya permintaan gitu ya, serupa dengan social concern gitu ya. Bisa jadi ada yang minta kita untuk bekerja di sebuah perusahaan atau pokoknya kamu kerja deh gitu ya dimanapun. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, teman-teman kira-kira boleh dong di kolom chat dari ke-8, 1, 2, 3, ke-9 motivasi dalam bekerja ini, boleh dong ditulisin di chat kira-kira 3 teratas yang gue banget tuh yang mana sih ketika bekerja. Kalau saya nih, yang pertama adalah finansial, yang kedua adalah knowledge, yang ketiga adalah adventure. Kalau saya, ketika saya bekerja. Kalau yang lain gimana nih? Ketika bekerja motivasi utamanya apa sih? Kak, ada nggak sih motivasi buat orang yang susah cari kerja dan males nyari kerja? Kalau susah nyari kerja itu susahnya seperti apa? Di breakdown dulu, ditulis gitu ya. Yang bikin susah tuh apa? Kalau males nyari kerja, silahkan cari tahu kenapa males nyari kerja. Bisa jadi ini kalau pakai motivasi yang di sini ya, yang saya lagi tunjukin, bisa jadi motivasi untuk bekerjanya itu karena social concern. Karena saya pokoknya kalau habis SMA, habis kuliah, saya maunya saya nggak enak gitu ya dengar kalau orang lain tanya saya kok udah kerja belum gitu kan. Jadi social concern. Atau karena ada permintaan dari orang tua, misalnya kamu kerja aja deh, kamu kerja PNS aja deh, atau kamu kerja kantoran intinya. Padahal misalnya bisa jadi siapa tadi ini misalnya tadi Ilyas, sorry ya, bisa jadi Ilyas tuh sebenarnya nggak maunya bukan bekerja yang diharapkan, tapi bisa jadi maunya usaha gitu ya, bisa jadi loh kayak gitu. Jadi ditemukan dulu saya tuh malesnya karena apa, dicek motivasinya tuh apa sih yang mendasari utama. Bisa jadi motivasi yang paling tinggi, 3 tertinggi itu nggak sesuai gitu, jadinya kita males. Muhammad Fauzan, financial knowledge, finansialnya 2. Muhammad Fauzan, oh tadi Muhammad Reza, sorry ya. Financial knowledge. Muhammad Fauzan, harta tahta wanita, you name it lah, bisa banget. Kamu bisa bilang karena harta adalah keuangan, tahta adalah social concern, karena kan enak ya ditanyain kerja di mana gitu ya. Oh, di perusahaan otomotif nomor 1 di Asia Tenggara, misalnya kayak gitu. Wanita, ya nanti betul banget enak kalau ngelamar ya. Bayu, keuangan, kreativitas, kemandirian. Nah, oke.
Glenn, knowledge, financial independence, Raudotul, finansial, satu doang, nggak masalah sih. Lalu juga Putri Manurung, finansial, adventure, knowledge, gitu ya. Kamil, independence, knowledge, dan financial, nggak masalah. Wah, banyak ya. Kayaknya ini perlu nanti di save nih tulisannya. Oke. Lugina, financial independent knowledge. Eksa nih, independent order, finansial, oke. Muhammad Ayub Azmi, financial knowledge psikologi. Waduh, keamanan psikologis ya. Wah, banyak nih ya. Nah, benar. Teman-teman nanti kalau lagi kerja atau baru mau cari kerja, dicari tahu tadi motivasinya apa. Motivasi ini sebenarnya nanti bisa dalam posisi interview itu bisa dicari tahu sih sama interviewernya. Oh, nih orang tuh sebenarnya kerja karena apa? Itu bisa banget dicari tahu. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang masih belum tahu, misalnya masih aduh saya apa ya gitu ya. Teman-teman bisa menemukan motivasi kerja itu dengan cara atau dengan teknik yang namanya STOP atau stop. Yang pertama adalah silent atau hening. Coba nih nanti habis kelas ini, coba duduk atau sambil rebahan. Duduk aja deh. Kalau rebahan nanti habis itu lupa. Habis itu tertidur. Silent dulu gitu ya. Hening, mencari tahu kira-kira gua ini orangnya kayak gimana, orangnya suka apa, dan kira-kira saya tuh kerja karena apa. Lalu berkontemplasi, Cila, berefleksi, merefleksikan diri dengan silence, terus tarik nafas gitu ya, tenang supaya tenang, lalu juga mengobservasi atau memperhatikan apa sih yang kita rasain ketika saya berpikir, oh iya saya itu karena masalah keluarga misalnya ya, finansial itu harus terpenuhi karena memang ada kebutuhan di keluarga saya. Coba bayangin benar-benar apakah benar motivasi utamanya itu, ketika motivasi utamanya benar-benar dari keluarga, dari pasangan misalnya, oh oke, berarti saya memang harus memenuhi harapan-harapan dari anggota keluarga saya misalnya untuk bisa bekerja. Nah, setelah teman-teman take a breath, observe, juga silahkan coba untuk mencari tahu dan memahaminya lebih dalam. Wah, ini udah pada kenal nih ya terhadap diri sendiri gitu ya. Pengen bisa finansial, wanita, knowledge, nggak masalah. Power and control, knowledge and financial buat Gladys. Oh, oke. Lalu juga ada independence, adventure. Jangan rebahan Kak, nanti nyaman, bener. Apalagi hujan. Oh enggak, Bandung enggak hujan. Di sana hujan ya, Yuda, Prayuda. Oke, ya. Jadi, tapi kalau teman-teman udah tahu, nggak masalah. Kalau misalnya mau dicari tahu lagi lebih dalam, apakah benar 3 yang utama itu? Nah, bisa coba menggunakan teknik stop. Lalu teman-teman juga, nah sekarang teman-teman ada kertas kan ya? Silahkan di kertas ataupun di notes teman-teman, silahkan cari tahu kira-kira saya itu bakat minatnya apa sih? Bakat itu sesuatu yang turun dari Tuhan gitu ya. Udah ada dari teman-teman lahir itu, udah ada dari Tuhan. Kalau minat itu biasanya bertumbuh gitu ya. Nanti saya jelasin lebih dalam. Saya jelasin dulu untuk kertas ini. Silakan kertasnya ini kelihatan nggak sih? Kertasnya dibagi 4, dibagi 1, dilipat, habis itu 2, dilipat, sehingga ada 4 bagian. Yang bagian pertama, kiri atas, adalah terkait dengan minat dan bakat. Lalu yang berikutnya adalah attitude atau sikap, ya. Attitude itu sikap. Lalu ada kemampuan, teman-teman punya kemampuan apa, dan yang terakhir adalah capacity. Teman-teman silakan tulis bakat dan minatnya apa. Saya itu attitudes-nya apa, tadi saya orangnya on time, saya orangnya ramah, saya orangnya detail, misalnya. Itu adalah bentuk dari attitudes. Kak Uga bisa di-unmute dulu, Kak.
Halo, Ya, sudah, Kak. udah ya? Oke. Oke, tadi sampai mana yang terdengar? Attitude terdengar? Terdengar, Kak. Oke, Mungkin dari attitude situ tadi ya. ya sikap ya. Sikap kerja kita atau sikap kita sehari-hari seperti apa. Lalu juga kita buatkan list kemampuan teman-teman itu apa. Kemampuannya itu bisa jadi saya punya kemampuan komputer, bahasa Inggris, dan seterusnya. Itu bisa dituliskan sebagai kemampuan. Lalu capacity. Capacity ini misalnya saya punya kendaraan, misalnya punya motor atau punya kendaraan lainnya, untuk membantu saya untuk bekerja. Karena bisa jadi kerjaan teman-teman, tempat kerja teman-teman butuh orang yang tadi saya bilang sebelumnya mobilitasnya tinggi, jadi harus bisa mengendarai motor misalnya atau mengendarai kendaraan mobil misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah capacity. Capacity juga bisa termasuk diantaranya misalnya teman-teman punya laptop, lalu punya handphone yang bisa dipakai untuk bekerja. Seperti itu ya. Jadi dibuat empat ruang gitu ya di kertas yang teman-teman sudah siapkan tadi. Lalu di sini saya mau jelasin sedikit soal minat dan bakat. Bakat itu adalah sebuah tadi bawaan lahir. Hanya saja bakat itu harus diasah. Kalau nggak diasah cuma jadi potensi aja gitu ya, bukan sebuah bakat. Jadi harus ada diasah. Lalu setelah diasah itu jangan lupa buatkan karyanya. Jadi harus ada karya yang sudah teman-teman buat. Misalnya teman-teman punya kemampuan untuk memasak, misalnya bakat memasak, jangan lupa dibuat masakannya ya, dan juga dilatih tentunya. Karena bakat itu kalau nggak ada potensi dari dalam diri tadi yang diberikan oleh Tuhan dan juga ada kesempatan, teman-teman bakatnya itu nanti mandek aja gitu ya, nggak bisa dimanfaatkan. Padahal bakat itu udah semacam titipan gitu ya dari Tuhan untuk kita mengembangkan diri. Itu adalah bakat, lalu juga ada yang namanya minat. Minat itu adalah keinginan kita untuk menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu. Entah itu tadi minatnya, entah itu otomotif, entah itu fashion misalnya. Nah, selain itu, minat ini juga harus diikuti dengan kemauan dan juga motivasi. Di antara bakat dan minat ini, minat itu lebih kental urusan afeksinya atau motivasinya atau emosinya. Kalau bakat tadi nggak cuma bawaan dari lahir, tapi harus diasah. Jadi kurang lebih ini perbedaan dari keduanya ya, minat dan bakat. Nah, ketika teman-teman juga melakukan refleksi diri, silakan teman-teman cek, kira-kira saya itu orangnya punya nilai hidup apa sih? Nilai hidup tuh misalnya tadi saya harus on time karena saya dapat itu dari ibu saya. Misalnya kayak gitu. Lalu kira-kira saya tuh punya ambisi apa sih? Ambisi jangka pendek saya tuh apa? Ambisi jangka panjang saya tuh apa? Bisa dibuat seperti itu ya. Dibuatkan atau dituliskan, jangan lupa. Ambisi jangka pendek, ambisi jangka panjang, itu jangan lupa dituliskan. Lalu juga kira-kira apa sih hal yang menarik buat aku, yang ingin aku pelajari ketika bekerja? Ketika nanti mau melamar kerja, saya tuh pengen mempelajari apa? Lalu juga ketika misalnya mau cari kerja atau ketika sudah ada di tempat kerja, apa sih sebenarnya hal-hal yang berjalan baik dan sebenarnya prosesnya itu membuat saya bahagia? Nah, ayo. Agak berat nih kalau ngomongin bahagia ya. Lalu apa sih kesalahan yang pernah saya pelajari ketika bekerja, ketika intern misalnya, dan juga apa yang membuat saya merasa puas. Puas di pekerjaan, puas di relasi, puas di kehidupan secara umum. Jadi dicari kepuasannya tuh apa sih? Oke. Siap. Habis itu, nah masih dengan menggunakan metode teknik stop tadi, teman-teman bisa melakukan refleksi diri yang tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah saya sebutkan. Nah, coba saya cek dulu. Oke.
Kak mau nanya, apakah bisa terlahir dari minat? Apakah bakat? Oh, oke. Apakah bakat bisa terlahir dari minat? Bisa. Jadi gini. Oh, sorry ya, Lugina terlalu cepat. Tolong, makasih loh udah diingetin pelan-pelan, Kak. Makasih, Prayuda. Emang nggak ada suaranya ya? Loh, nggak ada suaranya? Ada kan? Ada, Oke. Kak. Oh, ada ya. Thank you, Maulana. Sorry. Oh, oke. Saya ulang lagi ya yang tadi. Ketika misalnya kita melakukan refleksi diri, ketika kita masih mau ini proses menuliskan rencana ya. Thank you Tegar udah diingetin ya, belum ketulis. Oke, aku rewind lagi, aku mundurkan kembali. Kita mulai dengan nilai-nilai hidup kita itu apa? Tadi misalnya harus on time. Kalau saya tuh ingat kalau orang tua saya tuh ngasih pelajarannya harus selalu jujur. Nah, kejujuran, on time, kebaikan-kebaikan itu nilai-nilai yang bisa jadi landasan nilai hidup kita. Lalu setelah punya nilai-nilai hidup, kita juga ngecek kira-kira sebenarnya aku tuh punya ambisi apa sih jangka panjang, jangka pendek tuh pengennya jadi apa sih? Nah, wah galang apa nih artinya nih? Ikonnya aku nggak ngerti. Nah, di sini dari nilai-nilai, lalu ambisi. Selain itu, kita juga coba tanya ke diri kita, apa sih benar-benar yang menarik yang aku pelajari nanti di pekerjaan berikutnya. Oh, aku tuh pengen belajar, sekarang udah nggak mau belajar otomotif gitu ya, tapi saya udah mau belajar telekomunikasi. Oh, bisa jadi seperti itu. Oh, aku tuh pengen belajar jadi leader yang baik tuh kayak gimana. Nah, bisa juga kan kayak gitu. Oke. Tadi nih ya, apa yang hal yang menarik buat aku, lalu apa saja sih hal-hal yang berjalan baik dan membuat aku bahagia ketika mencari pekerjaan gitu ya, proses interview buat sebagian orang itu adalah sebuah hal yang dianggap membahagiakan walaupun tidak berjalan baik misalnya. Tapi dia bahagia bisa ketemu, senang ya. Senang bisa ketemu orang dari perusahaan itu dan tahu gimana sih bentukan dari orang yang bekerja di perusahaan itu. Bisa jadi seperti itu. Oh, apa atau misalnya apa hal yang berjalan lancar, berjalan baik, membuat aku bahagia, bisa terkait dengan pekerjaan ataupun non pekerjaan. Nah, di sini juga ketika lagi refleksi, kita bisa bertanya, kira-kira aku ini punya persoalan apa sih? Sehingga aku bisa jadi kebiasaannya marah-marah gitu ya. Ternyata karena aku punya kesalahan-kesalahan tertentu yang masih membekas dan belum bisa diselesaikan. Tapi kita sekarang cek nih, di situasi ini, kesalahan-kesalahan itu yang aku pelajari itu, dari kesalahan-kesalahan itu, apa sih yang aku pelajari? Oh iya, soalnya saya habis marah-marah sama tim saya, misalnya. Atau saya misalnya waktu internship kok nggak dilanjutin gitu ya, padahal pengen banget kerja lanjut di perusahaan ini. Nah, kita kan bisa merefleksikan diri, kesalahan apa aja sih yang aku lakukan sebelumnya sehingga aku nggak jadi lanjut dari proses intern, misalnya. Misalnya kayak gitu. Lalu, apa hal yang membuatku puas? Oh, biasanya yang puas ini masuk ke motivasi tadi. Kalau motivasinya tadi adalah misalnya karena untuk finansial, tentu kita harus cari tahu sebenarnya apa sih dari finansial itu yang membuat kita merasa puas. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau bertanya? Oh ya, saya lihat ya. Hai diriku mau bertanya, Kak, ciptaan Mama Bapak. Namanya lucu banget. Kak, mohon maaf baru bisa mengikuti karena tadi ada kendala. Apakah minat ataupun bakat bisa hilang sepenuhnya dari diri kita atau sebenarnya tidak hilang, tapi memang diri kita tidak ingin membuka dan mencobanya lagi. Lalu wajar nggak sih Kak kalau kita mau cobanya banyak hal, namun kita malah merasa belum menemukan gitu Kak, sehingga jatuhnya kita jadi tidak kompeten dalam suatu bidang. Bagaimana menurut Kakak? Oke, untuk minat dan bakat,
untuk bakat tadi, bakat itu adalah sesuatu yang tadi diberikan oleh Tuhan, tapi perlu diasah, perlu dilakukan, perlu dipublikasikan misalnya kita mampunya apa. Karena memang bakat itu kalau nggak diasah ya kayak pisau, jadinya mantul, ini ya nggak tajam gitu ya. Jadi kita harus sering-sering mempraktikannya. Kalau kita nggak mempraktikannya, bisa jadi berkurang atau bahkan hilang bisa juga sih, tergantung kemampuannya apa. Misalnya, misalnya apa ya contohnya, bakat menyetir gitu ya, menyetir untuk jadi pembalap, bisa jadi kan itu dibutuhkan bakat juga dan juga tentu dibutuhkan kerja keras gitu ya. Nah tapi kalau kita misalnya tidak mengasahnya itu akan bisa hilang atau berkurang si kemampuannya. Nah, yang terakhir itu kalau kita punya banyak mau, itu bisa jadi kita terlihat tidak kompeten. Banyak mau itu sebenarnya itu bisa jadi nanti sebenarnya ada benang merahnya. Nanti coba saya ajak di exercise atau activity berikutnya, gimana sih teman-teman bisa melihat diri teman-teman apakah saya ini tidak kompeten di satu bidang karena banyak maunya, atau malah karena banyak maunya saya jadi terlihat kompeten di satu bidang. Bisa jadi seperti itu. Kalau introvert, bagaimana mengetahui kelebihan dan kekurangan? Oke. Kelebihan dan kekurangan, siapa ini? Mansur ya, Mansur, sama tadi pertanyaan ciptaan emak bapak itu siapa ya? Boleh namanya nanti biar aku enak manggilnya ya. Nah, untuk introvert melihat kelebihan dan kekurangannya itu bisa bertanya ke dalam diri sendiri atau at least ke teman-teman dekat. Itu bisa juga kayak gitu. Atau tadi butuh waktu untuk refleksi diri sehingga menemukan kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Kak Pinkan, silahkan sekarang. Dari tadi sih udah sempet Kak Uga baca juga sih Kak pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Oke, sambil ini ya. Jadi boleh sambil chat boleh. Oke, Ilyas, ditulis dulu aja pertanyaannya ya. Thank you. Oke. Nah, selanjutnya, kalau tadi saya sudah ajak teman-teman untuk merefleksikan diri, sekarang saya ajak untuk yang kedua adalah eksplorasi option atau mengeksplorasi pilihan karir. Yang mana untuk mengeksplorasi pilihan karir ini ada dua cara. Yang pertama adalah namanya environmental exploration atau eksplorasi lingkungan, dalam hal ini adalah perilaku. Perilaku yang kayak gimana Kak yang bisa membuat kita mengeksplorasi pilihan karir? Yang pertama itu adalah menginvestigasi, cila berat banget bahasanya, cari tahu gitu, kepo terhadap berbagai pilihan karir, opsionalnya, occupational research-nya itu kayak gimana sih? Oh iya, kalau orang dengan sertifikasi A, B, C misalnya, pilihan karirnya tuh ternyata nggak cuma di satu posisi, bisa jadi di posisi lain juga ada. Cari yang paling menjanjikan untuk dirimu. Menjanjikan ini adalah definisinya adalah sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kebutuhan finansial, sosial, maupun yang lain. Lalu dari investigasi tentang target perusahaannya adalah riset tentang market, tentang pasarnya itu seperti apa, lalu berusaha proaktif untuk mencari informasi pekerjaan maupun kantor tersebut. Lalu selain riset dan pahami market, bisa jadi juga kita melakukan site visit atau berkunjung langsung datang ke kantor. Kenapa? Kayaknya ada yang ngomong? Enggak ya? Enggak Kak. Oke. Nah, kalau habis investigasi, habis itu riset, habis itu sudah datang langsung site visit, nah sekarang kita bisa mencoba untuk menggali lagi sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang banyak tadi itu sesuai nggak sih sama tingkat pendidikan kita. Kurang lebih seperti itu. Saya coba lihat dulu, Ilyas,
Misalnya gagal mencari pekerjaan terus-menerus sehingga malas cari kerja. Kita juga gagal karena buta warna dan fisik lainnya. Adakah cara lain seperti selain mencari kerja? Oh ya, sebenarnya sekarang perusahaan-perusahaan itu sudah mulai ramah terhadap orang-orang yang disable. Disable ini nggak harus yang benar-benar full cacat gitu ya, tapi bisa ada juga yang cacat-cacatnya parsial gitu. Jadi kita harus cari informasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang masih terbuka terhadap orang-orang yang punya disabilitas tertentu. Banyak kok di Instagram saya sempat lihat, aku lupa ya perusahaan apa gitu ya, yang khusus untuk teman-teman yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Apalagi kita nih yang masih lengkap gitu ya. Jadi harus lebih lebih berusaha lagi, lebih giat lagi untuk mencari sasaran perusahaan ataupun sasaran kerja yang ingin teman-teman gali gitu. Oke. Nah, di career exploration yang pertama adalah mengeksplorasi karir, lalu yang kedua adalah mengeksplorasi pilihan karir, di mana yang perlu ditanyakan lebih dalam adalah self-exploration. Jadi pengen tahu sebenarnya diri kita ini seperti apa sih gitu ya. Nggak harus lihat keluar mulu, tapi mengecek ke dalam diri kita sendiri. Misalnya, terima kasih yang udah share ya. Misalnya di Alfamart tuh ya, nih ada info nih. Di Alfamart tuh terbuka loh untuk disabilitas. Thank you Kak Ridwan infonya. Ya, bisa. Di beberapa perusahaan juga seingat saya juga banyak kok yang terbuka untuk teman-teman disabilitas. Disabilitas itu nggak harus yang tadi saya bilang cacat ya. Bisa jadi teman-teman yang punya buta warna juga itu bisa jadi adalah sesuatu yang membuat kita kesulitan mendapatkan kerja. Nah, di sini kan bisa dibantu gitu ya sama perusahaan untuk melihat kemampuan kita itu bisa di mana sih, nggak harus memperhatikan misalnya buta warna, nggak harus memperhatikan warna-warna itu, bisa jadi seperti itu. Thank you ya, infonya PTYA ya. Oh, thank you Aldi. Orang dalam sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya. Oke. Nah, Tommy, saya coba mundur dulu ya, karena tadi lagi ngomongin orang dalam. Nah, di sini di masa eksplorasi environmental, eksplorasi perilaku, teman-teman untuk bisa punya ada orang dalam hashtag pernah tahu hashtag orang dalam, teman-teman ini perlu banget makanya melakukan eksplorasi terhadap market, terhadap perusahaannya, dari perusahaannya atau industrinya. Teman-teman kalau mau direcognize atau diperhatikan oleh perusahaan, pasti kan selain misalnya punya kemampuan tertentu, tapi kalau nih ya, kita nih ikut testing, ada kita masuk 5 besar, kita nomor 1 gitu ya. Kita nomor 2 deh, let's say. Nah, nomor 1-nya itu sebenarnya kan tadi lebih pintar, lebih apa. Tapi mungkin yang diterimanya tetap bisa diri kita walaupun kita ranking 2, karena bisa jadi di perusahaan itu sudah nyaman dengan kita karena kita sudah kenal sebelumnya sewaktu internship, sewaktu volunteering, sewaktu apa misalnya. Jadi pengaruhnya ada, saya masih menyadari hal itu, tapi sekarang pertanyaannya adalah supaya kita kenal orang-orang dalam ini kita harus ngapain? Itu ya yang jadi PR. Harus kenalan, coba kenalan di LinkedIn. Coba kenalan, minta dikenalin senior, cari dosen. Terus dosen boleh dong Pak dijejaring ke alumni gitu kan. Itu juga bisa. Oke, sip. Yang kedua itu ada namanya self exploration, mirip sama seperti ya tadi, eksplorasi diri, melakukan self assessment, bisa ngecek di instrumen tes, online tes banyak, lalu juga cari feedback, diskusi sama orang, lalu juga mencari insight juga ke mentor atau coach, dan juga jangan lupa kembali memikirkan kembali ketertarikan dalam berbagai bidang gitu ya, cari tahu lagi benar-benar saya ini sukanya apa gitu ya.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ya, kita di grup di kolom chat dulu. Sekarang saya masih minta teman-teman untuk membawa kertas. Nah, kertas ini silakan teman-teman tuliskan. Nah, oke, Iim, terima kasih ya. Lah, kok kalau sukanya banyak banget gimana? Pas banget nih sama exercise yang berikut ini. Career exploration bisa dicoba, teman-teman. Tuliskan sebanyak-banyaknya pekerjaan yang teman-teman sukai. Mau 25, mau 50, silahkan dituliskan. Iim, silahkan dituliskan. Mau jadi apa? Podcaster, mau jadi influencer, mau jadi psikolog, mau jadi karyawan, mau jadi apa? Silahkan dituliskan sebanyak-banyaknya. Setelah sebanyak-banyaknya, saya kasih waktu 5 menit. Pekerjaan yang kamu inginkan atau sukai, boleh dua-duanya. Afik mau jadi dukun, mangga silahkan ditulis. Bisa dua-duanya, Tegar. Dituliskan sebanyak-banyaknya, kalau dapat 25, dapat 25, dapat 50, silahkan dituliskan 50. Mau jadi hacker, mau jadi cyber security, mau jadi psikolog, mau jadi researcher, mau jadi UI UX designer, saya mau jadi dosennya psikolog. Oke, dosennya psikolog itu berarti profesor psikolog. Mau jadi gamers, oke, tulis aja. Tulis sebanyak-banyaknya ya di kertas teman-teman. Mau jadi presiden, Intel, manajer, mangga, silahkan. Mau jadi orang, mau jadi orang kaya, mau orang kaya tuh lebih spesifik lagi dong, apa? Seperti apa? Nah, dari sebanyak-banyaknya pekerjaan yang teman-teman inginkan dan juga sukai, silahkan tuliskan 25 pekerjaan yang memang kamu inginkan. Jadi dari tadi 50 misalnya 75, tuh ini aja udah banyak. Mau jadi direktur dan seterusnya. Itu kan udah banyak, silahkan dituliskan. Habis itu dieliminir atau dikurangi 25 yang paling teman-teman sukai atau inginkan tuh apa? Kerja di kapal. Oh, sorry Lim, sorry. Aku lihatnya Iim. Oke Lim, sorry ya. Mau jadi barista misalnya. Dituliskan sebanyak-banyaknya, habis itu dicoret, coret gitu ya. Kalau teman-teman yang pakai notes jangan dihapus tapi pakai mode dicoret. Silahkan dieliminir jadi 25 pekerjaan, lalu dieliminir lagi menjadi 10 pekerjaan, sampai yang terakhir dieliminasi sampai 5 pekerjaan. Dari semua ini nanti teman-teman bisa menemukan ternyata benang merahnya saya kerja di tempat A, di tempat B itu karena apa sih? Itu ada banget. Mau jadi punya pacar, oke. Nah, di sini saya mau ngingetin teman-teman, dengan melakukan refleksi, dengan melakukan career exploration, teman-teman akan mempunyai perspektif yang lebih jelas terhadap keinginan dan kemampuan teman-teman. Dengan perspektif yang lebih jelas, teman-teman akan memahami diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Gimana cara menemukan benang merah nanti ya? Mau punya pacar. Cara menemukan benang merah gimana? Well, there. Tapi karena kompeten. Kak, kalau bingung nyebutin pekerjaan-pekerjaan itu gimana? Maksudnya tuh keinginan itu yang penting bisa ngerjain hal-hal yang disenengin atau seperti apa? Tuliskan terlebih dahulu semuanya apa yang terlintas di dalam pikirannya teman-teman. Dituliskan sukanya ngerjain apa, sukanya pekerjaan apa, silahkan ditulis. Oke? Nah, di sini udah mulai nih teman-teman, ketika teman-teman melakukan menulis gitu ya, teman-teman harapannya semakin memahami diri sendiri teman-teman. Oke. Sorry, kecepatan. Oke, ini saya akan lanjut aja biar kita punya sesi Q&A lagi ya. Nah, di sini setelah tadi yang pertama adalah kita punya awareness, lalu juga kita punya rencana gitu ya. Nah, sebelum kita membuat rencana, itu memang harus dipersiapkan terlebih dahulu seperti apa sih
yang perlu kita lakukan. Misalnya, sebelum mengambil keputusan untuk kerja di Jakarta misalnya, atau kerja di Bandung, di Bekasi, di Medan, di Serang, ataupun di Semarang misalnya, kita harus memikirkan dengan seksama apa sih yang membuat kita ingin mengambil keputusan itu. Buat beberapa orang, pengambilan keputusan itu diperlukan yang spontan atau cepat, yang punya atau memperhatikan kenyamanan dan seterusnya. Lalu juga pengambilan keputusan juga itu bisa jadi ada orang yang tipe pengambilan keputusannya adalah dependen. Lalu juga ada yang pengennya tuh ngontrol mulu ya. Lalu juga yang terakhir itu ada yang cukup intuitif. Jadi nggak harus ada alasannya, dia udah tahu itu kenapa. Nah, di sini setelah ini semua ada namanya rational thinking, di mana semua orang berpikir, berlogika itu secara sistematis. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencoba itu untuk sebelum mengambil keputusan pakai skema ini. Nah, selain itu, tadi yang pertama adalah mengambil keputusan, yang kedua adalah menyusun rencana karirnya kemana sih? Strateginya seperti apa sih? Pribadi yang harus dipersiapkan seperti apa supaya jadi bisa menyusun career plan ini. Lalu juga bisa mengetrack pencapaian atau progres, lalu juga lebih fleksibel karena kita sangat terbiasa diubah-ubah, lalu juga yang pasti siapkan konsultasi kalau memang membutuhkan dengan advisor. Yang berikutnya adalah goal setting. Kalau tadi udah tahu mau menempatkan apa, menempatkan ini pekerjaan itu di bagian mana gitu ya. Saya maunya kerjanya di tempat yang bonafit gitu ya misalnya. Bisa memberikan keuangan yang memadai. Oh, itu wajar banget ya. Nah, tapi untuk mencapai sasaran-sasaran yang tadi teman-teman sebutkan, kita harus mempersiapkan yang namanya goal setting formula atau menetapkan tujuan. Yang pertama itu adalah SMART goal setting, teman-teman formulanya itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah secara spesifik, kita bisa fokus kepada hal-hal tertentu. Saya misalnya lagi ingin mengembangkan karir saya untuk menjadi psikolog independen, saya harus fokus untuk membesarkan generasi cakap misalnya. Lalu juga tujuan lain berkarirnya adalah mempersiapkan atau mengecek kira-kira kalau saya mau bekerja di perusahaan itu akan dalam waktu berapa lama. 6 bulan lagi kah, 1 tahun lagi kah, atau maunya bulan depan pokoknya harus bisa keterima kerja misalnya. Nah, di sini silahkan juga memperhatikan apa yang sudah ditetapkan sebagai tujuan. Jangan lupa juga tujuan yang kita tuliskan itu harus menjadi sesuatu yang bisa diraih atau achievable ya. Diraih dengan apa? Dengan usaha, kerja keras dan doa misalnya. Lalu ada yang juga formula lain dari goal setting adalah relevan dengan situasi saat ini dan juga ada tetap time bound-nya ya. Jadi masih berhubungan dengan measurable, tapi juga kita harus punya timeline-nya apa, deadline-nya itu kapan. Nah, dari goal setting ini kita bisa lihat ada yang namanya tujuan jangka pendek, 0 sampai 1 tahun, lalu ada yang namanya tujuan jangka panjang, 5 tahun sampai ke atas. Oke, di sini teman-teman silakan lihat. Kita akan mencoba untuk breakdown atau membuat lagi lebih rinci. Teman-teman itu ketika membuat goals dalam berkarir, itu tujuan utamanya apa? Lalu juga mengapa tujuan ini jadi penting buat saya? Oh, saya butuh nih kerjaan ini karena memang finansial misalnya. Oh, karena memang tujuan saya untuk bisa dapetin finansial yang besar karena saya harus bertanggung jawab terhadap keluarga saya, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus tahu kenapa tujuan kita itu jadi penting. Lalu indikator keberhasilan, misalnya tadi 6 bulan itu harus sudah dapat kerja, atau bisa dalam waktu 3 tahun pokoknya saya jadi promosi sebagai manajer, misalnya. Itu adalah indikator-indikator keberhasilan.
Lalu ada dukungan apa saja sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini? Bisa jadi dukungannya bentuknya dari orang tua, bentuknya yang lain-lain lah gitu ya. Tergantung banget apa yang sedang ada di kondisi teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa di checklist, smart checklistnya ada seperti ini. Oh, oke. Sip. Tadi ya udah membuat career plan, lalu yang terakhir ini adalah managing dan execute gitu ya. Kalau kita udah tahu kita mau kerja di satu bidang, silakan segera ambil tindakan untuk mencapai ke arah situ. Jadi kita harus mengelola diri untuk mencapai sasaran eksekusi yang kita memang sudah tetapkan meskipun masih sendiri gitu ya. Nah, di managing self banyak banget kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para individu sehingga tidak berhasil mengelola diri dan waktunya. Yang pertama adalah kerjaan terlalu banyak gitu ya. Yang kedua itu adalah malas banget bawaannya. Lalu yang ketiga itu tidak menuliskan target mingguan, target tahunan, itu tidak dituliskan. Lalu yang terakhir adalah bekerjanya secara multitasking. Ini adalah bentuk-bentuk kesalahan yang biasa terjadi dalam proses screening CV. Selain itu, anaknya itu kalau ini agak susah nolak ya, gitu ya. Jadi nggak enak gitu kalau nolak kerjaan, makanya terlalu banyak kerjaan ataupun kegiatan. Lalu juga tidak diberi jeda, tidak memberi jeda kepada diri sendiri untuk istirahat, sehingga kita jadi tidak mampu mengelola diri maupun orang lain. Oke, ini adalah tips untuk mengelola diri. Jangan lupa bisa buat apa namanya ini? Daftar harian gitu ya. Dibuatkan jadwalnya, lalu juga dicek prioritasnya seperti apa, yang mana yang penting, yang mana tidak penting, yang mana tak mendesak, yang mana tidak penting tapi mendesak gitu ya. Nah, semuanya ini harus dikelola. Saya coba kasih contoh. Yang penting itu adalah kesehatan dan urusan keluarga. Yang tidak penting itu adalah pertemuan mendadak. Tentu yang malam ini nggak mendadak ya. Lalu juga ada yang mendesak karena tenggat waktunya dan kerjaannya numpuk. Ada juga yang tidak mendesak gitu ya karena rumpi-rumpi, entertainment. Nah, di sini yang kita harus bantu untuk mengelola dirinya seperti apa. Oke, sampai di sini teman-teman yang punya mimpi untuk bisa mencapai sebuah sasaran kerja gitu ya, mau jadi apapun lah itu, if you can dream it and you can do it. Kayak gitu. Oke, siap. Thank you Kak Pinkan, itu dulu ya. Kita bisa membuka setengah jam ke depan untuk proses diskusi. Oke, ini buat teman-teman semuanya nih, kalau yang mau bertanya langsung dengan Kak Uga boleh banget nih sekarang. Nah, tadi Kak Uga juga sempat ngirim link, aku sudah kirimkan juga di kolom chat, nanti bisa teman-teman isi setelah kegiatan ini. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang mau coaching langsung nih dengan Kak Uga, boleh banget. Kita punya waktu yang cukup lama, setengah jam. Siapa tahu mau langsung konsultasi nih. Dari tadi kan kayaknya banyak ya yang curhat-curhat gitu. Yang mau bertanya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau open cam juga boleh banget sih biar kenalan. Parah. Oke, Nur Hadi. Nur Hadi mau tanya, monggo. Asik. Materinya sangat menarik. Mau lihat? Oh, mau lihat. Lagi nge-zoom. Silakan, siapa yang mau bertanya langsung? Boleh banget nih langsung berdiskusi langsung nih dengan Kak Uga, kapan lagi nih kesempatannya ya. Yes, thank you Lim. Mau lihatnya artinya terima kasih. Oh, oke. Bahasa apa? Medan ya?
let's go. Ada yang mau diskusi? Kita punya waktu kurang lebih setengah jam ke depan. Syukron Mario, terima kasih. Ya nih, waktunya masih cukup lama nih buat kalau rekan-rekan ada yang mau berdiskusi langsung. Oh, Ada 3 orang basa-basa. galauan tadi. Tadi kan ada banyak juga nih yang nanya terkait bakat dan minat. Tadi kalau aku lihat ada beberapa yang masih belum bisa nih menentukan kira-kira bakat dan minatnya apa ya. Nah ini nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Alfiras. Gimana cara mengatasi rasa insecure ketika mendapat kompetitor yang lebih di atas kita? Kak Oke, Uga sorry masih tadi batuk terdengar dulu. ya? Oke. Terima kasih. Alfiras, thank you ya pertanyaannya. Oke, yang pertama, emang insecurity itu kayaknya kemarin saya posting deh saya tuh kemarin baru banget posting soal insecurity karena banyak banget orang yang insecure. Cung yang coba ngacung di sini yang nggak punya insecurity siapa? Penasaran deh aku. Boleh ngomong di grup ya, di chat ya. Yang saya tahu itu setiap orang di tahap perkembangannya itu pasti ada namanya perasaan-perasaan insecurity. Termasuk teman-teman yang ada di proses lagi sedang mau berkarir gitu ya. Pasti ada insecurity-nya. Insecure-nya apa? Iya Kak, ya ampun ada orang kompetitor gitu ya atau pencari kerja lainnya yang juga ada di ruangan yang sama dengan saya misalnya gitu ya. Ini saya cerita aja, saya punya teman dia itu lulusan dari luar negeri. Ketika dia apply, luar negerinya secara spesifik dia itu dari Eropa. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia apply kerja, ternyata yang apply juga di perusahaan itu, ternyata dia bilang gini ke saya, Mbak Uga, coba bayangin ya, yang apply di situ tuh lulusan Amerika, Mbak. Saya tuh langsung ciut gitu kan. Terus aku bilang, emang kenapa kalau lulusannya dari Amerika? Ya kan kalau lulusannya dari Amerika tuh bla 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 bla. Oke. Terus dirimu lulusan dari mana? Dari Eropa. Oke. Kalau saya lulusan Indonesia gitu ya. Lagi duduk sama kamu, apply kerja yang sama, kira-kira saya ngerasain hal yang sama nggak? Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi kan kamu di atas saya. Maksudnya pasti aja ada uh, pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan, oh pasti ada yang lebih tinggi dari saya, lebih tinggi dari saya, lebih tinggi dari saya. Dan itu pasti ada. Teman-teman yang SMA, SMK, aduh kok ada yang D3 ya. Teman-teman yang D3, aduh kok ada yang S1 ya. Teman-teman yang S1 ada yang S2 ya. Teman-teman yang udah S2, terus aduh ada yang di luar negeri ya. Terus saja perasaan itu masih akan ada. Jadi gimana caranya untuk mengatasi perasaan insecurity tersebut? Yang pertama, kita harus menerima diri kita terlebih dahulu nih Alfiras, bahwa kita memang sudah jadi misalnya kita punya background pendidikannya seperti ini, misalnya tidak seperti yang kompetitor kita karena dia lebih tinggi gitu ya, atau nggak harus pendidikan deh, misalnya lebih cantik atau lebih ganteng, jadi kompetitor deh. Nah di situ yang pertama kita terima bahwa kondisinya kita diberikan Tuhan punya bakat minat seperti apa, attitude seperti apa, sikap kerja seperti apa, terus juga kemampuan seperti apa. Itu yang perlu kita terima dulu. Habis itu kita balik ke SWOT tadi, SWOT analysis tadi, kita ingat-ingat lagi kita itu punya kelebihan apa. Kelebihan saya orangnya ramah, kelebihan saya orangnya on time, kelebihan saya bisa bahasa asing misalnya. Kelebihan saya bisa Excel, kelebihan saya lain saya bisa Corel, yang lain kan orang-orang bisanya Word doang. Aku kan punya kelebihan yang lain. Nah, itu yang kita juga harus sadari. Yang pertama tadi diterima, yang kedua kita sadari bahwa kita juga punya kelebihan tertentu. Nah, selanjutnya
ketika misalnya kita insecure terhadap orang lain gitu yang lebih mampu, kita jadikan perasaan insecurity itu jadi penyemangat untuk kita menunjukkan yang terbaik yang ada dalam diri kita, entah itu nanti di CV, entah itu nanti di interview, ataupun psikotes lainnya lah misalnya ya. Kita harus menjadikan itu sebagai motivasi. Karena kalau teman-teman tahu, ada namanya Kak Ricky Elson. Tahu nggak Ricky Elson? Yang bikin mobil listrik sama Pak Dahlan Iskan. Tahu ya? Nah, nggak tahu. Oke, nanti di search ya. Nggak tahu ya Nur Hadi. Nanti search. Tahu. Nggak tahu. Ya oke. Nggak apa-apa. Nggak tahu. Bisa dicek ya nanti cek Ricky Elson. Kak Ricky ini dia itu S1-nya di Padang, S2-nya itu di Jepang. Nah, ketika dia balik lagi ke Indonesia, dia bikin mobil listrik gitu ya. Saya pernah ketemu langsung sama dia, terus dia bilang gini, Uga, yang bikin seseorang berhasil itu bukan dari latar belakang pendidikannya, bukan dari karena dia kuliahnya di mana atau tingkat pendidikannya apa. Yang membuat dia berhasil itu adalah dirinya sendiri. Jadi kita tuh harus tahu kita punya kelebihan apa, sehingga itu yang bisa kita jual, kita bisa berkompetisi dengan orang lain. Jadi jangan terlalu tenggelam di perasaan-perasaan itu, karena itu yang membuat kita sedikit overthinking gitu ya. Kayak gitu. Itu dulu ya. Oke, berarti tadi jangan lupa untuk menyadari, tapi juga harus ingat dengan kelebihan-kelebihannya juga ya, Kak? Yes. Oke, ini tadi ada pertanyaan juga nih, Kak, dari Kak Ardi. Bagaimana sih, Kak, kalau karir yang kita jalani nggak sesuai sama yang kita ekspektasikan? Haruskah kita lanjutkan atau kita tinggalkan nih, Kak? Oke. Saya sambil lihat ini ya, komen. Tidak punya insecure. Oke. PD. Saya lulusan SMA. Mohon maaf nih. Sorry ya, saya sedikit supaya saya ini ya, teman-teman agak ini ya. Kalau teman-teman tahu, mungkin bisa dicek Masril Koto. Teman-teman coba cek Masril Koto di Google. Masril Koto ya, coba saya bantu Google ya. Saya mau coba ini dulu. Masril Koto. Oke. Saya share screen ya. Teman-teman lihat ini Masril Koto, bukannya yang kayak gimana? Coba deh kita cek ya. Ini dah. Ini. Aduh, internet aku lola. Oke, Masril Koto sambil nunggu internet blank. Sambil nunggu internet. Masril Koto itu, kalau teman-teman tadi lihat wajahnya, kira-kira dia background pendidikannya apa ya? Nih saya kasih lihat lagi nih. Kira-kira ini background pendidikannya apa nih Pak Masril Koto ini? Dengan wajah seperti ini. Coba aku sambil lihat tulisan dari kalian. Yes. Backgroundnya SMK. Oh no, dia adalah lulusan SD. Atau enggak SMP? Oh, enggak, SD. Dia lulusan SD, teman-teman. Pak Masril Koto ini lulusan SD, tapi dia punya Bank Tani. Tadi siapa yang bilang Bank Tani? Ya, betul. Dia adalah pendiri Bank Tani. Thank you, Mas Bagus Firdaus. Thank you ya. Dia itu lulusan SD, tapi dia bisa memberdayakan warganya untuk bisa ngumpulin uang 2.000, 5.000, dan seterusnya untuk sama-sama memajukan pertanian di daerahnya. Coba bayangin dia lulusan SD doang, gitu ya. Jadi teman-teman jangan ngerasa karena gue lulusan SMA aja,
itu jadinya enggak aku ya itu kan lulusan S1 S2 Kak gitu kan. Saya kan hanya SMA. Wis, sorry. Ini ada yang lulusan SD tapi dia bisa bikin bank tani. Makanya apa yang Kak Ricky Elson bilang, dia bilang pokoknya orang tuh berhasil bukan karena background pendidikannya, walaupun background pendidikan punya pengaruh, tapi dia akan berhasil itu bukan karena pendidikannya aja, tapi karena orang, gitu ya. Jadi kita harus punya coba digeser mindsetnya untuk bisa melihat sesuatu, oh iya kita tuh masih bisa punya ruang untuk bertumbuh. Oke. Saya tadi pertanyaan Ardi ya, sorry aku naik lagi ke atas. Ardi ya? Iya, Ardi, Kak. Ya, oke. Perlu dibacakan ulang, Kak? Boleh, sambil aku muter-muter. Oke, ya tadi Kak Ardi bertanya bagaimana sih Kak kalau karir yang kita jalani nggak sesuai dengan ekspektasi kita, harus kita lanjutkan atau kita tinggalkan nih? Oke, sip. Kemungkinan Ardi umurnya masih 20-an, 20 sampai 25 lah gitu ya. Ketika kita menjalani karir itu tidak sesuai dengan ekspektasi, dalam hal ini ekspektasinya apa? Ekspektasinya adalah finansial terlebih dahulu. Suara aku kedengeran nggak? Aku stop share deh. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Oh, kedengeran ya. Tidak sesuai ekspektasi, ekspektasinya apa dulu dicek. Satu, ekspektasi ini apa? Finansial misalnya. Ekspektasinya atau ekspektasi yang lain ya selain finansial, benefit misalnya. Itu kita harus cek dulu apakah ekspektasi itu bisa didapatkan di tempat lain. Karena dirimu masih umurnya muda, kenapa enggak untuk berpindah ke tempat lain? Itu enggak masalah banget. Mau 1 tahun, 2 tahun, habis itu enggak apa-apa. Cobain dulu aja. Tapi jangan terlalu cepet ya. Nah, kalau terlalu cepat itu nanti kita akan, kalau saya background-nya HR gitu ya, atau rekrutmen, itu bisa jadi saya berpikir nih orang kenapa ya pindah-pindah gitu ya. Tapi kalau pindahnya karena alasannya jelas, ekspektasi finansial tidak terpenuhi, ekspektasi dari leader gitu ya, leadernya tidak memberikan dukungan, nggak apa-apa teman-teman pindah. Sorry suaranya kecilin dulu. Nggak apa-apa teman-teman pindah. Tapi pastikan ketika teman-teman pindah satu pekerjaan ke pekerjaan lain, itu bukan karena kita menyerah terhadap tuntutan kerja. Saya nggak bisa nih memenuhi tuntutan kerja dari pimpinan saya. Aduh saya nggak cocok nih. Terus saja cari alasan untuk bisa pindah kerja. Padahal kita belum menunjukkan sisi diri kita yang terbaik untuk bisa maju. Gitu. Jadi boleh pindah, boleh juga bertahan. Terus juga kalau mau pindah-pindah juga harus diperhatikan ke diri kita sendiri, ini saya pindahnya karena apa ya, gitu. Oke, berarti tadi harus direfleksiin lagi ya Kak, tadi sebenarnya tujuan pindahnya tuh apa sih? Dan sebenarnya nggak apa-apa banget juga kalau mau pindah. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sambil aku bacain pertanyaan selanjutnya, teman-teman yang mau bertanya lagi boleh nih langsung sambil diketik ya, supaya bisa ditanyain ke Kak Uga. Nah, di sini ada pertanyaan nih Kak dari Kak Glenn. Bagaimana caranya mengantisipasi kejenuhan dalam bekerja nih Kak? Tapi mungkin agak mirip-mirip ya dengan topik yang barusan Kakak sebutkan. Oke. Kejenuhan kerja ya. Kejenuhan kerja itu banyak bisa terjadi. Satu, karena tidak adanya dukungan dari rekan tim. Jadi ketika kita jenuh, itu kan sebenarnya kita bisa istirahat. Tentu ya disediakan waktu untuk istirahat dari perusahaan, misalnya Sabtu Minggu misalnya. Tapi biasanya maaf, itu suaranya agak pecah-pecah, Kak. Ya coba aku matiin ini dulu ya. Sudah terdengar? Iya, sudah, Kak. Ya.
Nah, sorry, ini aku jatuh. Nah, kalau misalnya ketika bekerja, itu kan pasti ada tuntutan kerja ya. Aku nggak enak deh kalau nggak buka kamera, kayak nggak ngelihat orang. Nah, kalau misalnya kita jenuh kerja, itu kan biasanya memang kita butuh break. Nah, perusahaan sudah memberikan kesempatan break itu di Sabtu dan Minggu. Tapi seringkali kita masih merasa itu tidak cukup. Nah, kejenuhan kerja bisa juga diatasi oleh bantuan dari lingkungan. Misalnya kita punya teman tim support atau social support atau dukungan sosial yang membantu gitu ya. Membantu itu nggak harus dalam bentuk membantu pekerjaan, tapi bisa membantu untuk mendengarkan kita bercerita. Membantu untuk mengingatkan makan, sekedar bentuk ngingetin makan, itu bisa jadi kita jadi merasa didukung. Walaupun ketika kerja itu kita kayak, ya Allah banyak banget tuntutannya. Jadi perhatikan, bisa jadi kita butuh social support. Dalam hal ini teman kerja. Yang kedua, bisa jadi kejenuhan itu muncul dari tugas yang diberikan oleh pimpinan. Jadi bisa kita coba, tergantung tipe pemimpinnya ya. Bisa jadi kita berbicara kepada pimpinan kita terkait dengan kejenuhan kita, jenuh kerjanya kah, atau jenuh sama orang anggota timnya kah. Ketika misalnya sudah berdiskusi, apakah ada kemungkinan kita dirotasi atau digeser ya, digeser ke pekerjaan lain atau unit lain oleh pimpinan kita. Kita bisa minta ke mereka misalnya, Pak saya udah bosen nih 4 tahun di jalur ini gitu ya. Jadi saya minta dong digeser ke misalnya dari HR digeser ke marketing, dari operation saya mau digeser ke frontliner misalnya ya. Dari ya apalah misalnya. Jadi kita bisa minta ke pimpinan kita untuk rotasi. Pastikan juga kita punya kemampuan untuk itu. Kalau misalnya jenuh lainnya, kalau secara psikologis misalnya ya, menurut penelitian kita kalau dalam bekerja sehari-hari itu sebenarnya ya teman-teman, kalau kata penelitian kita perlu istirahat per 52 menit sekali. Jadi bukan istirahat tuh bukan jam 12 siang pas lagi sholat ataupun jam makan siang, bukan juga pas jam 3 sore atau jam 4 sore menuju ke jam 5 gitu ya mau pulang, bukan. Ternyata penelitian bilangnya setiap 52 menit kamu harus istirahat, at least jalan-jalan gitu ya dari depan ke belakang, ketemu orang dulu gitu. Kalau misalnya itu kan penelitiannya agak ini ya, membuat kita bisa jadi nanti jadinya ngobrol gitu ya, karena kita keluar masuk terus. Ya misalnya kita akan perlu istirahat per 1,5 jam gitu ya, 90 menit, itu kenapa enggak? Bisa dicoba seperti itu untuk menghilangi perasaan jenuh terhadap pekerjaan kita. Udah sih paling itu ya, atau misalnya pindah tempat duduk gitu ya. Untuk beberapa perusahaan dia menyediakan meja di tengah, kalau zaman waktu masih offline ya, meja khusus di tengah yang mana itu bisa tempat kita untuk berpindah dari tempat duduk kita. Jadi kita punya pikiran yang refresh kayak gitu. Kayak gitu sih Kak Ardi. Thank you ya sudah ditanya. Oke, ini semoga menjawab pertanyaannya ya tadi Kak. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak. Ada dari 2 tapi agak mirip. Tadi kalau kata Kak Tri itu saat TTD kontrak memang ada SOP seperti itu, tetapi kenyataannya nggak sesuai gitu ya dengan SOP. Nah, selain itu Kak Nur Hadi juga bertanya nih, kalau misalnya permintaan seperti itu tidak dipenuhi, gimana nih Kak cara mengatasinya? Oke. Kalau diminta apa sorry? Sebenarnya sudah ada gitu Kak, misalnya aturan untuk beristirahat, tapi ternyata pas di kenyataan itu tidak diberikan gitu hal-hal seperti itu. Oke. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya sebenarnya kalau ada waktu istirahat itu akan lebih baik kan ya untuk kita. Saya nggak tahu nih di perusahaannya seperti apa, apakah misalnya tenaga operation
misalnya saya pernah ambil penelitian di sebuah divisi produksi di sebuah pabrik gitu ya di Bandung, itu memang disebut ya saya nggak bisa istirahat Mbak, karena saya ada di dalam ruang produksi yang mana saya tidak bisa keluar masuk seenaknya gitu ya, karena dia harus bebas dari kontaminasi misalnya. Nah itu kita bisa saya nggak tahu nih di dalam ruangannya seperti apa. Yang bisa nggak sih yang diistirahatkan adalah misalnya matanya aja. Misalnya kita sudah terlalu lama lihat benda, habis itu kita istirahatkan mata terlebih dahulu. Yang tadinya misalnya bendanya jaraknya cuma kayak berapa jengkal gitu ya dari mata kita, 2-3 jengkal. Habis itu kita istirahatkan matanya, bentuknya adalah melihat keluar, melihat ke kiri kanan yang jarak pandangnya lebih jauh. Itu bisa dicoba kayak gitu. Atau misalnya untuk pabrik-pabrik tertentu, suara bising itu bisa jadi kan kita harusnya istirahat dari suara bising itu ya. Maksudnya kita kalau terlalu sering pasti kan ada pengaruhnya terhadap kesehatan. Nah itu bisa jadi kita coba, saya nggak tahu nih apakah bisa meminta alat untuk peredam suara yang bisa dipakai. Jadi kita istirahatkan telinga kita dari suara bising itu. Gitu. Itu bisa juga. Atau misalnya di perusahaan-perusahaan yang punya bau atau limbahnya itu keluar baunya itu sampai membuat ya ada sesuatu lah gitu ya di zat kimia di dalamnya seperti apa. Nah itu kita bisa sih kalau terkait dengan istirahatkan indera kita ya, mata, telinga, sama hidung itu kita bisa minta kebijakan dari perusahaan untuk memperhatikan istirahat itu meskipun misalnya badan kita nggak istirahat. Karena misalnya tadi udah harus masuk di ruang produksi. Jadi bisa kita cobakan untuk yang diistirahatkan adalah indera-indera tertentu atau bagian tubuh tertentu yang ibaratnya cukup rentan. Kayak gitu. Jadi kita bisa, kalau kita nggak bisa menggerakkan sistem, ya udah kita coba yang bisa kita lakukan adalah menggerakkan apa yang ada di ruang kontrol kita. Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, berarti tadi sebenarnya nggak harus selalu hal-hal istirahat yang besar gitu ya. Jadi bisa banget nih rekan-rekan mungkin pas lagi kerja memperhatikan juga hal-hal yang mungkin kayak sepele, tapi sebenarnya itu termasuk istirahat juga gitu ya Kak. Kayak istirahatin sensori kita gitu, entah mata, telinga, atau mungkin yang ngetik-ngetik gitu ya. Ya, kalau ngetik-ngetik misalnya apa itu ya, apalah bikin bilangan tertentu gitu. Yang saya sering waktu itu saya teliti adalah tadi karena dia kontaminasi gitu ya, jadi dia akan harus bersih, pokoknya harus bersih di dalam ruangan terus. Jadi dia kalau masalah bising sih enggak. Tapi yang sering ini adalah mata misalnya. Mata itu ya tadi karena kita lihat benda cuma 2-3 jengkal atau untuk kasus-kasus tertentu malah pakai kaca pembesar gitu ya. Nah itu yang coba kita istirahatkan matanya dulu deh kalau misalnya badan kita benar-benar nggak bisa keluar dari ruang produksi. Oke, apalagi sekarang banyak yang lagi online gitu ya Kak, jadi kayaknya mata tuh paling capek nih kayaknya. Kalau dulu kan harus ke kantor, badan capek, kalau sekarang mata yang paling capek. Mata doang, yes. Iya. Oke, mungkin ini aku satu pertanyaan terakhir kali ya Kak. Di sini Kak Mukhlis bertanya nih, hal apa saja sih yang sebaiknya tidak boleh dilakukan nih Kak saat interview? Mungkin Kak Olga bisa memberikan tips-tips untuk interview nih. Oke, yang nggak boleh dilakukan ketika interview, yang pertama adalah, nggak boleh. Yang harus dilakukan dulu ya, saya ajaknya yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika interview, perhatikan pertanyaannya. Jadi kalau yang sering dilakukan dan itu jadi kesalahan fatal adalah jadi jawabannya muter-muter. Interviewee itu jawabannya muter-muter. Kenapa jawabannya muter-muter? Karena dia nggak dengerin pertanyaannya.
Kayak saya misalnya tadi, saya mending nanya ulang deh, pertanyaannya apa ya, biar jawabannya bisa lurus gitu ya, bisa sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau kita nggak dengar, kita jadinya jawabannya muter-muter aja. Atau bisa juga ketika interviewer nanya kalimat terakhir 2 sampai ya 1 kalimat terakhir lah misalnya. Ini pertanyaannya misalnya gimana cara mengatasinya ketika ketika ada permintaan tapi tidak dipenuhi misalnya. Kita bisa mengulang bagian atau kata-kata penting dari pertanyaannya interviewer atau ya pewawancara supaya kita punya jeda waktu untuk berpikir. Jadi kita perlu mengulang pertanyaannya sambil berpikir. Itu bisa kita lakukan. Tadi don'ts-nya adalah ketika interview seringkali kita tadi jawabannya muter-muter. Itu satu. Yang kedua, yang perlu dihindari ketika interview, jawaban kita itu bahasa ininya tuh fake gitu ya. Jadi kayak bukan bohong juga ya, ya agak bohong lah gitu ya. Jadi ketika ditanya apa, kita jawabannya nggak sesuai dengan yang di CV, itu bisa ketahuan loh. Bisa juga ketika pertanyaannya yang soal personal, kita jawabnya kayak gimana. Itu bisa banget ketahuan sama interviewernya, wawancaranya. Jadi jangan jawaban yang fake gitu ya, jadi jangan bohong. Lalu juga yang biasa jadi kesalahan ketika interview, kalau offline itu kan kita bisa lihat gerak tubuh ya, gimana dia pede nggak pede, atau seperti apa. Nah, yang terakhir-terakhir terjadi di masa online ketika interview, itu seringkali kita tidak menggunakan baju yang cukup proper gitu ya, pakai kaos aja, dan cewek pakai tank top aja karena memang di rumah gitu misalnya. Jadi perhatikan juga appearance atau penampilan, walaupun cuma kelihatan setengah seperti ini, tapi sebisa mungkin kita tetap bisa formal ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tuntutannya formal. Jadi perhatikan itu. Kurang lebih 3 itu dulu sih, Kak Tingkan. Oke, makasih Kak Uga. Jadi tadi perhatikan pertanyaannya ya, jangan sampai salah menjawab atau muter-muter. Kemudian juga pas jawab jangan berbohong, dan kalau dari penampilan jangan lupa diperhatiin nih, meskipun di online ya, meskipun cuma kelihatan sepertiga badan mungkin ya. Oke, aku boleh share dikit nggak, Kak? Jadi saya pas banget nih tadi pertanyaannya. Saya dari generasi cakap tuh punya kegiatan khusus minggu depan. Semoga nggak bentrok sama jadwalnya ini ya, jadwalnya Ruang Guru. Jadi saya invite 2 orang untuk sharing soal pengalaman jadi recruiter, dan juga ada dosen psikologi gitu ya untuk ceritain tentang gimana sih kita menunjukkan diri dalam proses interview gitu. Jadi boleh dicek di Instagramnya Generasi Cakap untuk hal ini gitu ya. Gitu sih Kak. Wah, bisa didaftarin tuh rekan-rekan, karena jadi sangat berhubungan ya sama pertanyaan penutup kita tadi. Nanti mungkin bisa dicek nih ke Generasi Cakap terkait hal itu. Betul. Nah, mungkin karena sudah jam 9 juga nih ya rekan-rekan, dan dari tadi kita juga udah 2 jam nih membahas materi yang sangat lengkap nih dari Kak Uga, dan juga aplikatif banget nih buat rekan-rekan ke depannya. Ditambah juga tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan. Mungkin meskipun waktunya sudah lewat sedikit ya, tapi aku mau mencoba merangkum dulu beberapa materi yang Kak Uga sampaikan di webinar kita malam ini. Dimana tadi awalnya rekan-rekan harus punya mindset yang tepat dulu nih terkait karir. Sebenarnya apa sih karir itu, bahwa sebenarnya karir itu berbeda ya dengan pekerjaan rekan-rekan, di mana karir itu lebih berjangka panjang. Kemudian rekan-rekan saat ini tahapan karirnya sedang masuk ke tahap eksplorasi ini. Jadi tadi mungkin juga sempat dibahas, nggak apa-apa banget kalau misalnya rekan-rekan mau mencoba dulu beberapa hal yang sekiranya lebih cocok untuk dijalani secara jangka panjangnya.
Kemudian untuk mengembangkan karir ini, rekan-rekan bisa kenali diri dulu nih. Tadi kalau dari Kak Uga, salah satunya bisa menggunakan SWOT, di mana kalau SWOT-nya Kak Uga ini nggak cuma untuk mengenali diri, tapi bisa dilihat juga kira-kira apa sih yang bisa dikembangin dari diri rekan-rekan ke depannya. Kemudian tadi juga dibahas terkait motivasi dalam kerja tuh. Tadi kan Kak Uga sempat minta ya rekan-rekan memilih 3 motivasi apa, yang mana itu nantinya bisa membantu rekan-rekan nih untuk mengambil keputusan ketika memilih atau mengambil pekerjaan yang sesuai dengan motivasi utama rekan-rekan. Kemudian untuk refleksi, tadi rekan-rekan bisa menggunakan tips yaitu stop, yaitu silent, take a deep breath, observe, dan juga proceed. Tadi juga Kak Uga membahas terkait bakat dan minat, yang mana mungkin kalau misalnya rekan-rekan masih belum tahu nih bakat atau minatnya apa, bisa juga tadi menggunakan SWOT tadi, jadi bisa lebih mengenali hal-hal itu. Untuk eksplorasi karirnya, rekan-rekan bisa melakukan environmental exploration dan juga self-exploration. Kemudian untuk plan your action-nya, rekan-rekan bisa menyusun karir plan-nya nih seperti apa. Tadi kalau misalnya udah mulai kenal dirinya, bisa mulai disusun nih rencananya mau seperti apa sih. Dan ketika menetapkan tujuan bisa menggunakan metode SMART nih, supaya tujuannya ini bisa lebih jelas dan terarah. Tadi Kak Uga juga sedikit membahas terkait cara mengelola dirinya seperti apa sih, dan tadi juga dikasih nih tips-tips untuk dihindari gitu, jangan sampai rekan-rekan ke depannya mengulangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan tadi juga ada tips-tips terkait jadwal, kemudian juga prioritas, dan selain dari materi-materi itu tadi Kak Uga juga banyak banget sharing aktivitas-aktivitas nih buat rekan-rekan, yang mana kan tadi materinya udah didapat nih ya, banyak materi dari Kak Uga, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya rekan-rekan melakukan aktivitas-aktivitasnya, karena tentunya materi-materi tadi nggak akan jadi apa-apa gitu ya kalau misalnya rekan-rekan nggak langsung memanfaatkan ilmu-ilmunya. Tadi aku juga sempat lihat ada yang nanya nih, aktivitasnya tadi dikirim kemana sih, dikumpulin kemana sih? Nah, untuk aktivitas-aktivitas itu nggak perlu rekan-rekan kumpulkan, tapi diharapkan rekan-rekan tetap mengerjakan nih, karena itu manfaatnya tentunya akan balik lagi ke diri rekan-rekan. Oke, dari aku mungkin itu aja. Sebelum aku tutup, dari Kak Uga mungkin ada closing statement dulu kah? Yes, betul. Kak Uga kok gelam sih? Apa tuh gelam? Nah, kalau dari saya, thank you Nur Hadi, thank you teman-teman semua, Afik, dan oke, Muhlis, thank you. Jadi intinya mau ajak teman-teman pertama untuk meluruskan mindset atau niat untuk bekerjanya, sehingga ketika kita melakukan prosesnya semua dijalani dengan penuh hati yang lapang gitu ya, dan juga kita bisa menunjukkan diri kita yang terbaik ketika bertemu dengan recruiter gitu. Jadi kita bisa terus coba lagi gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada yang kurang-kurang ketika lagi melakukan proses rekrutmen, itu kita tetap punya mindset yang positif untuk mencoba ke pekerjaan berikutnya. Gitu. Thank you teman-teman. Terima kasih Kak Uga atas closing statement-nya. Nah, aku mau ucapin makasih juga nih buat teman-teman yang udah hadir di webinar malam ini, dan juga Kak Uga yang udah mau menyempatkan waktunya nih untuk membagikan ilmu ke rekan-rekan di sini. Semoga ilmu yang dibahas di webinar malam ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Amin. Iya, jangan lupa untuk dikerjain aktivitasnya nih supaya lebih bermanfaat lagi materinya. Oke, kalau begitu aku mewakili tim Ruang Guru pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Kembali di minggu depan. Selamat malam, Kak. Siap. Teman-teman jangan lupa Selamat malam, ikutin Kak. challenge-nya ya. Selamat malam, selamat malam. Perwakilan Medan mengundurkan diri. Boleh. Saya dari Serang masih bertahan. Kita kenalan dulu. Kak, minta PPT-nya, Kak. Nanti saya udah kirimin belum ya? Nanti diberikan kok ke teman-teman Ruang Guru ya. Siap PPT-nya. Jangan lupa nanti saya bikin challenge ini, teman-teman. Pembelajarannya apa aja yang didapetin, nanti di-share ke generasi ya. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih. Nanti saya... Waduh, Anggiat. Siap. Terima kasih, Kak.
Thank you Arika, Hafiz, Casey, Ajib, Bagas, thank you. Terima kasih Kak waktunya. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih. Mungkin Kak. Ayo Mas Mi. Terima kasih Kak. Dah duluan ya Kak. Atur Bye-bye. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.